Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Muzani, NIM 2014321 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Bhayangkara Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan how to make success in financial market. Bagaimana kita membuat sukses tersebut melalui financial market. Ada beberapa strategi yang harus kita terapkan untuk mendapatkan kesuksesan di financial market. Yang pertama adalah mindset sukses, di mana kita memahami pola pikir yang bisa membawa kita untuk menggapai pada kesuksesan. Yang kedua ada market dan financial market, yaitu pengenalan pasar dan jenis pasar serta instrumen yang diperdagangkan. Kemudian ada value and technical analysis, yaitu memahami nilai yang ada dengan menggunakan teknik-teknik analisa. Kemudian terakhir ada investasi cerdas, yaitu bagaimana kita memanfaatkan skill kita untuk memudahkan mencapai kesuksesan, khususnya di bidang trading maupun investasi. Yang pertama adalah mindset sukses. Mindset adalah pola pikir, yaitu bagaimana cara kita memandang berbagai hal atau sebuah permasalahan. Jadi, mindset sukses adalah pola pikir yang bisa membawa kita untuk menggapai kesuksesan. Mindset yang kita dipengaruhi oleh banyak hal, seperti karakter bawaan dari kita dan beragam pengalaman yang pernah kita lalui selama ini. Kemudian, setelah kita pahami tentang apa itu mindset, kita juga harus paham tentang macam-macam kecerdasan manusia, yaitu ada 4 macam kecerdasan. Yang pertama ada kecerdasan intelektual, yang kedua ada kecerdasan emosional, yang ketiga ada kecerdasan spiritual, dan yang keempat ada kecerdasan finansial. Di sini kita bahas dulu tentang kecerdasan intelektual, yaitu biasanya orang yang mempunyai IQ atau kecerdasan intelektual yang tinggi itu dapat memecahkan masalah dengan logis. Contohnya adalah seorang akademisi atau seorang yang punya pendidikan. Kemudian kecerdasan emosional, yaitu di mana orang yang mempunyai IQ yang tinggi itu cenderung yang bisa mengelola emosionalnya. Contoh di sini adalah pemimpin, politikus, atau seorang pendidik. Kemudian ada spiritual, kecerdasan spiritual. Biasanya orang mempunyai IQ tinggi, cenderung orang tersebut cerdas dalam memaknai visi dan misi hidupnya. Contohnya adalah pemuka agama atau pegiat sosial. Yang keempat ada kecerdasan finansial atau FQ. Biasanya orang yang punya FQ tinggi, orang tersebut cenderung cerdas dalam berbisnis, pengusaha maupun berdagang. Setelah kita belajar mindset dan beberapa kecerdasan manusia, pertama kita harus pahami terlebih dahulu, yaitu tentang finansial. Ada 2. Yang pertama ada aset, kemudian ada beban. Aset adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke dalam dompet kalian. Kemudian beban yaitu segala sesuatu uang yang mengambil dari dompet kita. Menurut buku Robert Kiyosaki, di dalam judul bukunya Rich Poor Dad, pertama adalah aset itu yang bisa memberikan pemasukan atau income tambahan pada diri kita. Contoh yang bisa menjadi aset, yang pertama adalah saham, kemudian ada bisnis, ada ternak atau lahan produktif. Jadi dari beberapa aset ini bisa membuat income kita bertambah tanpa harus bertumbuh pada satu income. Kemudian pengeluaran atau beban adalah segala sesuatu yang mengambil dari dompet kita. Contohnya adalah rumah dan mobil. Kenapa rumah dan mobil disebut dengan pengeluaran, padahal
Banyak orang yang salah persepsi bahwa rumah dan mobil ini merupakan suatu aset. Tetapi di dalam buku Robert Kiyosaki yang berjudul Rich Poor Dad, rumah dan mobil itu termasuk dari beban dan bisa menjadi pengeluaran yang sangat besar. Kenapa? Karena yang pertama, rumah setiap bulan perlu mengeluarkan uang kita dari dompet kita. Contohnya bayar listrik, kemudian bayar pajak bangunan, bayar air, PDAM, dan lain-lain. Sama halnya dengan mobil. Setiap bulan kita harus mengeluarkan uang juga untuk biaya servis, kemudian untuk biaya BBM, bensin, kemudian untuk hal-hal yang lain juga. Makanya dalam buku Rich Poor Dad ini, rumah dan mobil belum bisa dinyatakan sebagai aset, tapi dinyatakan sebagai beban. Kemudian kita harus paham tentang cash flow. Yang pertama, cash flow kelas miskin, yaitu pendapatan atau income diperoleh dari pekerjaan. Income menjadi pengeluaran dan tidak ada income lain selain dari hasil pekerjaan. Di dalam gambar tersebut, di sini ada job pekerjaan yang dapat menghasilkan sebuah income atau pemasukan. Kemudian dari pemasukan tersebut langsung menjadi pengeluaran tanpa harus ada aset dan beban. Yang kedua ada kelas menengah. Kelas menengah agak berbeda dengan kelas miskin tadi. Kalau kelas menengah, income yang dihasilkan dari pekerjaan, kemudian pengeluaran yang tinggi sehingga menjadi sebuah beban dan tidak punya income selain pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada kelas kaya. Kelas kaya yaitu pendapatan atau income diperoleh dari aset-aset yang dimilikinya. Kemudian pengeluaran yang ditekan sebisa mungkin dan menerapkan pola hidup sederhana. Sedangkan sisa pendapatan setelah dikurangi pengeluaran selalu dimanfaatkan untuk membangun aset lagi. Jadi beban selalu ditekan seminimal mungkin, maka nilai asetnya akan selalu meningkat, yang berarti juga pendapatannya selalu meningkat pula. Jadi perputarannya yaitu aset menjadi income, kemudian kita dapat pemasukan, kita beli aset lagi, terus seperti itu berputar. Jadi pengeluaran dan beban diperkecilkan atau diminimalisir. Kemudian setelah kita belajar cash flow, ada yang namanya cash flow kuadran. Kalau kita sudah paham dengan cash flow yang saya tadi jelaskan, sekarang kita memposisikan diri, sekarang kita ada di kuadran mana. Di sini ada dua kuadran, yang E dan S ini adalah kuadran kiri, yang B dan I ini adalah kuadran kanan. E ini adalah employee atau seorang karyawan, kemudian S adalah self-employee atau pengusaha, B adalah big business atau pebisnis, dan investor adalah orang yang berinvestasi. Bedanya apa? Yang pertama, dari hal segi waktu. Dari karyawan dan pengusaha, ini dari segi waktu masih membutuhkan waktu yang banyak untuk menghasilkan uang atau pemasukan atau income. Jadi dia bekerja untuk uang. Sedangkan yang big business atau pebisnis dan investor ini perbedaannya adalah uang yang bekerja dari mereka untuk mereka. Untuk cash flow-nya atau perputarannya yaitu karyawan bisa menjadi seorang pebisnis, kemudian menjadi seorang investor. Self-employed bisa langsung menjadi pebisnis dan bisa juga melakukan investasi. Kemudian ada rantai usaha.
Untuk menentukan sebuah bisnis dari awal untuk menentukan sebuah bisnis, kita harus tahu posisi kita sekarang berada di mana. Jika kita mau berbisnis, kita harus paham dulu posisi kita ada di mana. Apa ada di supplier, di manufaktur, distributor, retailer, konsumen, atau kita yang menentukan bahan bakunya. Jadi ketika kita sudah paham rantai usahanya, kita bisa langsung menemukan siapa target kita. Contohnya, di sini saya mempunyai bisnis yang berkaitan dengan bahan baku atau penyedia bahan baku. Jadi untuk target market saya berarti bukan seorang konsumen, tapi yaitu adalah seorang supplier, di mana dari supplier kemudian langsung masuk ke pabrik, dari pabrik ke distributor, dan dari distributor ke retailer, dan dari retailer ke konsumen. Jika kita penyedia bahan baku atau langsung ke konsumen, itu kurang maksimal. Jadi kita harus paham tentang rantai usahanya ini. Misalkan kita punya barang dan menjadi distributor, punya stok barang banyak, kemudian kita jual ke konsumen. Jadi bukan konsumen yang kita kejar, tapi yang kita kejar adalah retailer. Dari retailer sendiri langsung ke konsumen, gitu. Dari awal sampai akhir terbagi menjadi dua, yaitu dari skill menjadi uang atau dari uang menjadi skill. Mau berbisnis, jadi kenali posisi Anda pada rantai usaha dan jadilah good player atau pemain yang baik. Jika kita mulai berbisnis, jadilah pebisnis yang baik, yang jujur, supaya bisnis kita bisa menjadi manfaat buat orang lain dan buat diri kita masing-masing. Setelah kita menentukan rantai usaha kita atau posisi kita berada di mana, sekarang kita harus mengetahui market kita. Apa itu market? Market itu bisa disebut juga dengan pasar secara tradisional. Secara tradisional, market itu merupakan tempat bertemunya para penjual dengan pembeli. Jadi aktivitas jual dan beli di pasar disebut perdagangan atau trading. Contohnya tipe-tipe pasar di sini ada pasar campuran dan pasar spesifik. Setelah kita paham tentang market, yang pertama, kemudian kita belajar financial market atau pasar keuangan. Financial market sendiri di mana berbagai jenis instrumen keuangan diperdagangkan, termasuk adalah saham, komoditas, mata uang, mata negara, kripto, dan lain-lain. Kemudian ada jenis-jenis finance market. Pertama adalah pasar modal atau capital market, yaitu pasar modal merupakan jenis pasar yang memperjualbelikan modal jangka panjang yang biasanya berbentuk saham dan turunannya. Yang kedua ada pasar valuta asing atau foreign exchange atau bisa disebut dengan forex, yaitu pasar valuta asing, pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction, maupun swap transaction. Yang ketiga ada pasar komoditas. Pasar komoditas ini merupakan pasar yang kegiatannya memperjualbelikan barang-barang komoditas tertentu seperti gold, metal, oil, barang-barang pertanian, dan lain-lain, baik secara spot transaction maupun future transaction. Jadi di pasar komoditas ini lebih terarah, lebih ke perbagian. Financial market sama saja seperti pasar tradisional biasa, hanya saja dagangannya lebih spesifik dan biasanya telah didukung dengan penerapan teknologi dalam melakukan transaksinya.
Contoh di pasar saham, kita anggap sebagai pasar sayur dan buah. Pasar forex, yaitu pasar burung. Pasar komoditi, pasar sapi. Pasar kripto, pasar sepeda dan mobil. Kemudian ada mindset, investasi or trading. Apa itu investasi? Tujuan investasi yaitu bertujuan membangun portofolio aset, kemudian mendapatkan income dari penghasilan aset tersebut, tergolong dalam passive income, dan pelakunya disebut sebagai investor. Kemudian ada trading atau berdagang. Bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara langsung atau profit, mendapatkan income dari profit trading, tergolong dalam active income, dan pelakunya disebut dengan trader. Jadi perbedaan passive income dan active income, kalau passive income uang yang bekerja untuk kita, sedangkan untuk active income kita yang bekerja untuk uang. Jadi active income ketika kita bekerja untuk mendapatkan suatu penghasilan, itu disebut dengan active income. Tapi passive income, meskipun kita tidak bekerja atau tidak aktif, uang yang akan bekerja buat kita. Kita akan mendapatkan penghasilan kemudian ada buy low sell high. Mindset trading atau investasi itu sederhana, yaitu beli saat harga murah atau turun, lalu jual pada saat harga mahal atau naik. Untuk strategi investasi dengan cara saving atau menabung, pertama adalah penghasilan, kemudian di DCA, kemudian investasi. DCA ini adalah dividen capital gain. Jadi strategi menabung rutin atau dollar cost averaging atau disebut DCA adalah sebuah metode yang sederhana di mana kita menginvestasikan jumlah uang yang sama setiap bulan ataupun setiap minggu. Strateginya adalah disiplin untuk membeli saham dengan jumlah nominal pembelian yang tetap sama tanpa peduli harga naik atau turun. Jadi misalkan harga saham BBCA 9.000, kita setiap bulan mentargetkan 200.000 untuk berinvestasi. Jadi itu lakukan secara konsisten dan berurutan. 200.000 selama 1 tahun, maka nanti kita akan tahu hasilnya berapa. Kemudian strategi investasi dengan cara trading, yaitu ketika kita punya modal, kita buat trading. Setelah kita mendapatkan income dari trading, kita pakai buat investasi. Penjelasannya adalah dari modal awal digunakan untuk berdagang atau trading. Setelah memperoleh keuntungan yang cukup besar, maka keuntungan tersebut dipilah sebagian untuk diinvestasikan dan sebagian langsung bisa dinikmati. Analisis atau prediksi harga. Metode analisis dan prediksi. Yang pertama ada value analysis atau fundamental analysis, kemudian ada technical analysis atau chartis, kemudian ada volume analysis atau bandarmologi. Contoh tipe adalah seorang investor, sahamnya yaitu blue chip atau LQ45, analisis prediksinya value analysis, dan target profitnya tahunan atau semesteran. Kalau position trader, sahamnya harga 300 per lembar, kemudian untuk analisis dan prediksinya menggunakan technical analysis dan target profitnya harian atau mingguan. Untuk tipe scalper, harga sahamnya 300 per lembar, kemudian menggunakan analisis dan prediksi volume analysis, target profitnya jam atau per menitan.
Mindset value analysis yaitu mencari barang bagus tapi harganya sedang diskon murah. Jadi perangkat value analysis atau fundamental analysis. Kemudian ada perangkat value analysis dan fundamental analysis. Yang pertama adalah laporan keuangan perusahaan, berita ekonomi atau news, dan sentimen pasar. Ini yang harus diperhatikan ketika kita menganalisis menggunakan fundamental analysis, menggunakan value analysis. Jadi price is what you pay, value is what you get. Value investing yaitu merupakan metode untuk membeli saham di bawah harga wajarnya atau disebut dengan undervalue, kemudian untuk dijual dengan harga sewajarnya atau fair value. Jadi prinsip terpenting yang wajib dipegang seorang value investor adalah hanya membeli saham yang kinerja bagus dan dijual murah, artinya berada di bawah nilai intrinsiknya. Contoh tokoh nih untuk di dunia adalah Warren Buffett, kemudian di Indonesia Lo Keng Hong. Sekarang lanjut ke technical analysis. Technical analysis yaitu metode untuk memprediksi harga, dikenal pula sebagai metode chartist karena mengandalkan chart sebagai media analisisnya. Kemudian ada chart atau grafik harga, yaitu cara menampilkan perubahan harga dari waktu ke waktu. Dan juga ada macam-macam chart. Yang pertama ada line chart, bar chart, dan candlestick. Line chart sendiri merupakan grafik garis yang menampilkan histori perubahan harga dari waktu ke waktu, hanya close dan press. Contohnya adalah saham dari Smartfren Telkom. Kemudian ada line chart, bar chart. Bar chart berbentuk seperti batang lidi yang berjajar. Setiap batang lidi tersebut mempresentasikan OHLC harga. OHLC yaitu open, high, low, dan close. Jadi untuk yang berwarna merah ini berpotensi turun, dan yang berwarna hijau muda, biru muda ini berpotensi untuk naik. Terus ada candlestick, berbentuk seperti batang lilin yang berjajar. Jadi setiap batang lilin tersebut mempresentasikan OHLC harga. Jadi ada high, low, close, open, low, dan overweek. Mindset technical analysis. History repeat itself. Semua hal pasti berulang kembali. Harga yang pernah tinggi pasti akan kembali lagi, kembali tinggi, dan sebaliknya. Harga yang pernah rendah pasti juga akan rendah kembali. Trend is our friend. Selalu trading mengikuti tren, bukan melawannya. Untuk perangkat technical analysis ada price action atau posisi harga, dan pattern atau pola-pola pergerakan harga, indikator yaitu rumus matematika yang ditampilkan secara grafik. Ini contoh dari price action. Histori harga suatu saham bisa digambarkan secara grafikal sehingga bisa dimanfaatkan untuk melakukan analisis dan prediksi harga saham ke depannya. Jadi analisis dan prediksi menggunakan hanya data histori, dan harga ini disebut dengan price action. Kemudian ada pattern, yaitu pola pergerakan harga yang bisa dijadikan acuan untuk memprediksi harga selanjutnya. Ada dua pattern, yaitu candlestick pattern dan chart pattern.
Ini adalah contoh pin bar dan efeknya. Jadi jika gambar pin barnya seperti ini, itu ada potensial untuk naik. Yang terakhir ada investasi cerdas. Investasi cerdas adalah cerdas berarti paham dan terampil. Jadi harus memahami market, jenis saham, karakteristik dan saham, harus memahami analisis yang sesuai dengan market dan gaya tradingnya. Contohnya seperti tadi, saham atau tipe scalper dan lain-lain. Kemudian tidak tertipu oleh money game, investasi bodong dan sejenisnya. Cerdas berarti memanfaatkan kecerdasan buatan. Disebut juga dengan algorithmic trading, robot trading atau expert advisor EA. Bisa juga diterapkan untuk trading semi otomatis ataupun full otomatis. Membutuhkan skill programming meskipun hanya level basic saja. Jadi mengapa trading menggunakan robot? Prinsip 3M. Yang paling menentukan adalah mindset psikologi tradernya. Kemudian kedua, psikologi berarti tentang fear dan greed, ketakutan atau serakah. Metode yang sama persis, yang sama persis dijalankan oleh orang yang berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Dari 3M tersebut, robot yang bagus adalah mencakup metode dan money management tanpa terpengaruh emosi atau faktor psikologi. Apa yang diprogram untuk membuat robot? Kapan saat entry dan exit time in market? Sederhananya adalah kapan saat beli dan kapan saat jual. Berdasarkan yang pertama harga beli, harga jual, take profit, dan stop loss. Kemudian ada pattern, yaitu pola-pola pergerakan harga yang bisa dikenali. Kemudian ada indikator, yaitu sinyal-sinyal yang bisa dimanfaatkan dari indikator tersebut. Ini adalah contoh dari saham analisator dan robot auto trader menggunakan bahasa C+ pada IDE MQ-L5. Ini merupakan program codingnya atau source code-nya, dan hasilnya seperti ini. Ini adalah saham analisator dan screener menggunakan Python dan programming. Dan ini merupakan forex dan gold atau robot trader auto trader nonstop di VPS menggunakan bahasa C+ pada IDE MT4. Untuk auto trading nonstop di VPS menggunakan bahasa Python dan library OpenTA. Ini kita pakai Jupyter, kemudian pakai remote desktop connection. Jadi disclaimer, robot dan sejenisnya bukanlah alat untuk cara cepat jadi kaya raya. Robot hanya berjalan berdasarkan algoritma atau pola pikir si pembuat robot. Robot sehebat apapun pasti pernah loss. Robot harus selalu diuji coba secara berkala dan rutin, dan bila perlu dimodifikasi agar selalu sesuai dengan market yang up to date, dan percayalah hanya pada robot buatan sendiri. Jadi untuk kesimpulan dari penjelasan saya, yaitu financial market adalah sarana atau media untuk berbisnis, investasi maupun trading. Jadi bisa menjadi kaya dengannya, tapi bukan cara cepat untuk kaya. Yang kedua ada untuk bisa sukses di suatu market. Yang pertama adalah kenali marketnya, karakter marketnya, aturan mainnya, para pemainnya, dan strategi permainannya. Lalu berlatihlah dan bertumbuh kembanglah dengan normal, bukan secara instan. Jadi apa yang telah disampaikan ini hanyalah sebagai pembuka bagi langkah kita selanjutnya. Masih dibutuhkan belajar dan lebih dalam, latihan, menerapkan metode-metode yang dipelajari, dan
pengalaman yang membutuhkan waktu atau sering disebut dengan jam terbang. Investasi cerdas adalah programming for your life. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.